saya membayangkan tadi di awal saya sampaikan kemungkinan akan ada titik jenuh. Jadi sekarang mungkin diberi nama tembok ratapan dan dia menjadi viral. Dia di like banyak orang. Orang kemudian ingin melihat apa yang dia lihat di media sosial, lalu mereka datang ke lokasi itu. Tetapi dugaan saya ini tidak berlangsung terlalu lama karena tadi saya katakan ada kemungkinan muncul tidak sekedar penamaan yang muncul nanti adalah barangkali ada aktivitas, barangkali ada juga event-event tertentu yang mungkin secara 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 periodik dilaksanakan di sana. Jadi mungkin justru tembok ratapan ini dia dapat menjadi tonggak bagi berkembangnya atraksi wisata kalau kita bicara dalam konteks wisata. Pada sisi yang lain, ini dapat menjadi awal dari semakin meluasnya kreativitas yang dijalankan oleh anak-anak muda. Di awal tadi saya katakan, mereka menyampaikan ini di media sosial, seolah-olah seperti menantang anak-anak muda lain. Nih, aku punya nih sesuatu yang baru, namanya tembok ratapan. Kalian punya apa? Barangkali seperti itu, sehingga kemudian ada semacam persaingan secara positif ya di kalangan anak muda tadi terkait dengan mungkin mereka ingin bersaing ini viral, oh nanti dana lagi yang lebih viral. Dan yang terakhir saya kira anak-anak muda ini paham betul bahwa Gen Z itu mereka umumnya FOMO, mereka sangat suka melihat mengalami hal-hal yang orang lain sudah alami. Jadi kalau orang lain sudah mengalami, saya juga harus mengalami. Dan itu satu momentum yang bisa dimanfaatkan, tapi sementara sifatnya. Tapi jangan sampai FOMO ya, FOMO berlebihan juga. Nah, bagaimana kemudian masyarakat dapat ya sama-sama bersatu gitu ya, kalau memang ini dampaknya positif dan bisa berkembang jadi gerakan sosial yang lebih besar. Betul, saya kira demikian. Jadi ini adalah sebuah gerakan simbolik sifatnya. Dan gerakan simbolik itu kalau ditangan dengan baik, dia dapat menjadi gerakan sosial yang akan membawa efek positif bagi masyarakat dan bagi bangsa barangkali ya. Karena apa? Ini kan seperti seperti kita sedang mempertontonkan bahwa Indonesia ini sebenarnya negara yang memiliki kebebasan. Jadi orang boleh berekspresi apapun. Asalkan dia tidak menghina, ayo berekspresi. Dan dengan demikian mereka kemudian orang lain pun akan merasa bahwa karena orang lain dihargai, maka kami pun juga berpikir kenapa tidak saya mencoba sesuatu yang baru, yang siapa tahu saya tawarkan kepada masyarakat dan mereka menerima. Perkara diterima atau tidak itu hal yang lain. Anak-anak muda sekarang itu mereka tidak takut dengan risiko. Mereka itu saya katakan risk taker, pengambil risiko. Mereka berani gitu. Dan saya yakin bahwa ini bukan kali pertama upaya yang dilakukan oleh anak muda untuk melakukan sesuatu yang sifatnya simbolik. Kebetulan saja mereka kemudian dapat momentum dan kemudian menjadi viral. Gitu. Saya kira demikian, Pak. Oke, saya kembali ke Pak Mareta. Bapak, jadi Disbudpar akan menyambut positif momentum ini untuk juga mungkin nanti memperkenalkan destinasi wilayah lain di Solo atau akan seperti apa nantinya yang dimanfaatkan oleh Disbudpar? Ya, dengan viralnya tembok ratapan ini pasti kita lihat dampaknya. Ketika dampaknya itu menjadi wisatawan banyak ke kota Solo dengan adanya tembok ratapan itu, pasti dia akan berkunjung ke tempat lainnya. Tetapi memang kecenderungannya wisatawan datang ke Solo itu adalah berwisata di Solo. Kemudian ketika ada rumah Pak Jokowi dijadikan momentum untuk sekalian nih ketika kita sudah sampai di Solo, yuk kita mampir ke rumah. Jadi dengan ataupun tidak adanya kata-kata pelabelan tembok ratapan, di rumah beliau pun sudah didatangi sejak beliau pulang ke Surakarta. Jadi tidak begitu berpengaruh sebenarnya ketika pelabelan ini menjadi saat ini viral sebenarnya. Tapi dari segi pariwisata, wisatawan yang datang ke Solo itu memang benar-benar untuk berwisata. Kemudian juga ketika rumah Pak Jokowi menjadi magnet sendiri, ya memang ada yang sekalian mampir mumpung sampai di Solo. Ya, tapi pantauan Disbudpar sejauh ini dengan viralnya tembok ratapan Solo, bagaimana Pak di sana? Jumlah pengunjungnya bertambah atau seperti apa dalam beberapa hari terakhir? Ya, dari awal beliau pulang ke Solo itu memang sudah banyak ya datang ke rumah beliau. Jadi
pernah turun juga di masa-masa tertentu, tetapi ketika saat ini di 5 hari kemarin cuti bersama lama ini menjadi banyak lagi. Jadi ada momentum-momentum ketika cuti bersama, mungkin nanti besok pas waktu Lebaran, kemudian Natalan, ketika cuti bersamanya lama ini menjadi momentum warga untuk banyak datang di rumah Pak Jokowi. Jadi memang ada season-season tertentu yang itu banyak didatangi, tetapi hariannya pun memang ada yang sudah di sana juga. Oke, jadi akan dilihat kira-kira berapa lama dari Disbudpar dan potensinya untuk wisata di Solo. Jadi kalau kami menyambut ini tadi saya sampaikan di awal bahwa bisa menjadi viralnya ini menjadi tambah wisatawan ke Solo. Kami akan juga lihat dengan Diskominfo apakah dengan adanya label Tembok Ratapan ini juga akan banyak kunjungannya yang ke juga, dan nanti kami lihat, kami cross check dengan data yang kami punya dengan Diskominfo, kemudian juga di Google-nya apakah juga ada hal-hal yang positif bagi wisatawan atau kunjungan wisatawan di Solo, itu akan kami lihat nanti, Mbak. Baik, ke Pak Nur Hadi. Pak Nur Hadi, kata Anda tadi fenomena sosial simbolik yang terjadi saat ini di Tembok Ratapan Solo tidak akan berlangsung begitu lama. Nah, kira-kira berapa lama sih biasanya fenomena seperti ini muncul gitu? Ya, kalau dikatakan berapa lama, tentu saya tidak dapat melihat, tidak dapat memprediksikan waktu pastinya. Tetapi ya biasanya sesuatu itu dia seperti pelangi, saya katakan. Ya, dia muncul tiba-tiba indah, tetapi waktunya singkat. Nah, tergantung mereka yang mengelola media sosial ini seperti apa. Kalau kemudian hal ini ditampilkan tiap hari siang dan malam, pagi sore gitu, saya menduga tidak lama dia akan segera menurun minat orang, karena orang sudah gitu aja. Ya, tetapi kalau kemudian ya pemilik media sosial itu dapat mengatur ritme begitu rupa, ya, mengatur jadi tidak terlalu banyak show off gitu, tetapi secara teratur dapat menyajikan itu di dalam tayangan mereka. Itu saya menduga akan lebih lama lagi usianya. Tetapi kembali lagi saya katakan, ini bagi saya ini adalah awal dari, atau ini satu dari sekian banyak wujud kreativitas, dan kemungkinan nanti akan muncul kreativitas lain yang ada di lokasi itu dengan bentuk yang berbeda. Tidak cuma kreativitas dalam bentuk ekspresi yang ditampilkan melalui kamera, tetapi mungkin ada ekspresi-ekspresi lain yang mungkin bisa juga memunculkan karya tertentu barangkali. Pelukis barangkali, penyanyi barangkali, atau mungkin orang ke situ datang kemudian dapat memperoleh inspirasi untuk membuat naskah drama barangkali, atau apapun bentuknya. Dan itu bagi saya satu hal yang menarik, bahwa sebuah tempat itu dapat memunculkan berbagai macam bentuk ekspresi kreativitas, dan ini bukan sesuatu yang baru kali ini. Banyak orang terinspirasi kepada tempat tertentu. Kalau kita lihat misalnya penyanyi-penyanyi gitu kan, kadang-kadang dia menunjukkan sebuah tempat untuk kemudian menyebut sebuah tempat untuk menampilkan rasa cinta dia kepada orang lain, atau rasa suka dia kepada tanah air barangkali. Itu hal yang positif. Nah, saya masih melihat ini nanti ke depan akan seperti apa. Ya. Itu. Terakhir untuk masing-masing narasumber, Pak Nur Hadi, kalau tadi Anda lihat dengan adanya Tembok Ratapan Solo ini menjadi tone yang positif untuk kreativitas masyarakat setempat, apa kemudian hal-hal yang harus diperhatikan pihak-pihak terkait, ya? Salah satunya Disbudpar. Saya dulu. Ya, baik. Saya kira pemerintah kota sudah bertindak dengan baik, saya kira. Sudah melakukan dengan benar. Bahwa di situ ada kreativitas dan tidak ada upaya untuk menghalang-halangi. Tidak ada upaya untuk mencegah mereka. Tidak ada upaya untuk dalam tanda petik melakukan represi kepada mereka. Karena toh mereka juga tidak mengganggu. Biarkan saja. Dan ini tadi saya katakan efek positifnya akan muncul ke depan.
pemerintah itu saya kira sudah bertindak benar. Yang kedua adalah kita perlu perhatikan kalau kemudian memunculkan keramaian yang ekstra, ya tentu kita harus berkoordinasi dengan kepolisian ya, atau dengan Satpol PP barangkali untuk menata arus lalu lintas di sekitar rumahnya Pak Jokowi. Saya lihat itu kalau yang datang sampai ribuan orang ya itu pasti depan rumah itu macet Pak, itu Pak pasti Pak. Oke. Begitu ya. Pak Mareta, terakhir koordinasi dengan pihak-pihak terkait mengantisipasi di depan rumah Pak Jokowi tiba-tiba pengunjung ramai dari berbagai belahan kota seperti apa agar situasinya tetap aman dan kondusif? Jadi, tetap kami koordinasikan dengan OPD kami yang di dalam hunian yang ada di rumah Pak Jokowi. Tetapi yang perlu kami sampaikan kepada warga masyarakat bahwa rumah Pak Jokowi ini kan hunian pribadi, sehingga menjadi hunian private yang juga menjadi kawasan-kawasan pribadi, termasuk warga di sekitar rumah Pak Jokowi ini juga warga yang memang rumahnya rumah pribadi. Artinya warga diharapkan bisa menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan bagi rumah beliau dan juga warga sekitar sumber. Kalau kami dari sisi pemerintah tetap akan saling berkoordinasi dengan pengamanan lingkungan, lurah kecamatan setempat dan juga pengamanan di rumah Pak Jokowi terkait dengan nanti melonjaknya kunjungan warga atau wisatawan yang akan hadir di rumahnya Pak Jokowi. Baik, nanti sama-sama kita akan tunggu ya dampaknya dari fenomena sosial ini. Semoga memang tonnya terus positif untuk bisa meningkatkan kreativitas dari masyarakat. Terima kasih para narasumber sudah bergabung di kesempatan NTV Prime kali ini. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih, selamat sore. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, NTV Prime akan hadir usai jeda pariwara berikut ini.